الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله أدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيله حق جهاده. Ikhwah fillah rahimakumullah, rekan-rekan semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini insyaallah kita membicarakan tentang kata kurban di dalam Al-Qur'anul Karim, berkenaan dengan sebentar lagi kita melakukan ibadah kurban. Meskipun di beberapa daerah sudah mulai ketakutan untuk mengkonsumsi daging gara-gara PMK ya. Jadi saya mendengar beberapa bahkan yang menurunkan harga daging sampai 3 kilo 100 ribu katanya, itu pun tidak ada yang beli ya. Karena di beberapa daerah begitu sapinya sudah mulai mulutnya mencair langsung disembelih, dibawa ke jagal, dan orang-orang pada ketakutan untuk mengkonsumsinya. Dan tidak di kota-kota, saya rasa seperti Malang, Sidoarjo tidak terpengaruh dengan itu, terutama di daerah-daerah yang agak ketakutan ya. Tentu kita tidak berbicara tentang sapi ya, kita bicara tentang kurban. Kata kurban di dalam Al-Qur'anul Karim. Kita mendapati kata kurban di dalam Al-Qur'anul Karim itu ada di 3 tempat. Yang pertama ada di surah Ali Imran, ada di surah Al-Maidah, dan ada di surah Al-Ahqaf. Kalau mencukupi kita bahas semuanya, kalau bukan mencukupi minimal 2, yang ada di surah Ali Imran dan yang ada di dalam surah Al-Maidah. Kenapa penting kita memahami kata kurban? Karena nama Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Qarib. Ya, innahu sami'un qaribum mujib. Qaribum mujib. Qarib, kurban dari akar kata yang sama, yaitu dari huruf qaf, ra sama ba ya. Dari kata al-qurbu. Ya, lawannya al-bu'du. Dekat, lawannya jauh. Qurbu, al-qurbu artinya dekat, al-bu'du artinya jauh. Menjadi qarib kalau jauh, kalau dekatnya itu amat sangat dekat dan terus menerus dekat, bahasa Arabnya qarib. Karena dia menjadi kalau dalam bahasa Arab namanya sifat musabbahah, maknanya menjadi terus menerus, tidak pernah tidak. Allah dekat terus ya, namanya qarib. Namanya qarib. Kalau jauh banget ya namanya ba'id. Nah, orang kita susah menyebut qarib menjadi karib. Teman kita tidak, ini teman qarib saya Ustadznya, teman karib ya. Sebenarnya dari bahasa Arab karib, kerabat juga sama, dari akar kata yang sama. Nah, Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim menunjukkan karakter dan asma'nya, salah satunya adalah Al-Qarib, yang maha dekat. Tadi imam kita membaca wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ya, ketika apabila hambaku bertanya tentangku, kata Allah SWT di dalam surah Al-Baqarah tadi, fa inni, maka sesungguhnya aku qarib. Aku ini dekat, kata Allah SWT. Ya. Ada kisah menarik berkenaan dengan dekatnya Allah Subhanahu wa taala ini. Salah satu ulama besar kita di kalangan tabi'in namanya Imam Hasan Al-Basri. Imam Hasan ini menarik. Imam Hasan ini meskipun dia tabi'in, tapi kalau kita lihat sejarahnya, beliau bisa kita sebut sebagai anak susuannya Rasulullah SAW. Meskipun tabi'in, karena dia adalah anak dari budaknya, istri Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah punya istri, salah satu namanya adalah Ummu Salamah. Ummu Salamah punya budak yang sangat dia sayangi, namanya Khairah. Khairah nanti menikah dengan Yasar, anak budaknya Zaid bin Sabit. Jadi dari 2 sahabat yang sangat top ini. Yang satu istri Rasulullah SAW, Ummu Salamah, yang terkenal pinter dan seterusnya ini, Ummu Salamah ya, yang semua orang melamarnya ditolak oleh Ummu Salamah.
Abu Bakar, Umar datang, ditolak oleh dia. Sampai siapa nanti yang melamar? Rasulullah SAW. Padahal dia sudah janda. Ketika itu Ummu Salamah juga tidak menolaknya. Karena kata Ummu Salamah, ya Rasulullah, saya adalah perempuan yang cemburuan. Saya takut kalau engkau menikah denganku dan kemudian aku cemburu, Allah melaknatku. Dan kemudian karena aku menyakitimu, kemudian Allah melaknatiku. Sebaiknya aku tidak menerima lamaranmu. Jadi Ummu Salamah sebenarnya menolak di awal. Dan nomor satu. Nomor dua, aku ini perempuan yang banyak anak, kata dia. Lek menikah dengan saya, tidak dapat kebaikan, malah buntutku akeh. Nomor dua. Nomor tiga, saya ini sudah tidak muda ya Rasulullah. Jadi bayangin, kalau kita yang mau menikah poligami model begini, mending mundur lah gitu. Wes dak enom, anaknya akeh, kata dia, cemburuan, komplit nih pun. Rasulullah SAW menyatakan, adapun tentang cemburuanmu, aku berdoa kepada Allah, semoga Allah menghilangkannya, bukan cemburuan pun. Kanjeng Nabi sing donga, gila awa-awaan. Hilang. Nomor dua, adapun tentang anak-anakmu, kalau aku menikah denganmu, anakmu itu menjadi juga anakku. Yang ketiga adalah adapun usiamu yang sudah tidak muda, aku pun juga tidak muda, kata Rasulullah SAW. Nanti menjadi salah satu istri Rasulullah yang terkenal, ya, Ummu Salamah. Ummu Salamah punya budak namanya Khairah, ya, budak yang paling disayangi oleh Ummu Salamah, sangat baik orangnya. Zaid bin Sabit punya budak yang juga sangat disayangi, namanya Yasar. Yasar ketemu Khairah, punya anak kecil ini. Saking senengnya Ummu Salamah mendengar budak perempuannya yang sangat disenanginya ini melahirkan, kemudian suruh ke rumah, suruh tinggal di rumah saja. Dibawalah bayi mungil itu dengan ibunya tinggal di sana. Dan siapa namanya? Kata Ummu Salamah. Ya, kemudian Khairah menyatakan, aku belum memberikan nama. Aku ingin engkaulah yang berikan nama. Ummu Salamah kemudian memberikan nama Hasan. Ya, jadi nama Hasan Al-Basri itu berasal dari istrinya Rasulullah SAW, yaitu Ummu Salamah. Hasan ini nanti kemudian bin Yasar, tapi nanti terkenal dengan Al-Basri. Ya, bukan Hasan bin Yasar, tapi Hasan Al-Basri. Kenapa? Karena nanti mereka pindah ke Basrah, ke Irak. Ya, di masa pemerintahan Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi, salah satu khalifah umat Islam yang bengis, yang super kejam, ya, terkenal sekali ya, Hajjaj Ats-Tsaqafi, salah satu pemimpin umat Islam saat itu yang sangat keras, main bunuh dan segala macamnya, Hajjaj Ats-Tsaqafi. Yang menarik pada masa itu, Hasan Al-Basri belajar kepada Ibnu Abbas. Murid terbaiknya Sayyidina Abdullah bin Abbas adalah Hasan Al-Basri, pun komplit nih, gitu. Jadi dari ibu mendapat pendidikan dari Ummu Salamah. Dari kecil dia berada di rumahnya Ummu Salamah, sudah dididik oleh Ummu Salamah. Dari ayah nyambungnya ke Zaid bin Sabit, belajarnya kepada Abdullah bin Abbas, pun komplit. Makanya di Irak kemudian saat itu, atau di Basrah, Irak dan seterusnya, kalau sekarang Irak, ulama terbesarnya Irak adalah Imam Hasan Al-Basri. Karena tinggal di Basrah, dikenal dengan Hasan Al-Basri. Terkenal sebagai ulama yang zahir batinnya memukau, ucapannya indah, sering membuat orang menangis kalau dia ceramah dan seterusnya. Itu Hasan Al-Basri, tabi'in yang paling terbaik dalam sejarahnya. Oke. Nah, singkat cerita, beliau ini tidak tedeng aling-aling. Kalau melihat kezaliman dia kritik. Termasuk Hajjaj bin Yusuf. Dia kritikin keputusannya yang tidak benar, sikapnya yang tidak benar, sampai kemudian, tapi orang-orang tidak berani, polisinya tidak berani mencegatnya, karena dia ulama yang paling tersohor. Ya, ulama yang paling terbesar, nomor satu. Nomor dua, memang yang diomongin benar. Tapi ucapannya Hasan Al-Basri ini sampai ke telinganya Hasan
Hajjaj As-Saqafi. Maka marah Hajjaj As-Saqafi dan menyatakan, panggil, tangkap ya Hasan Al-Basri, bawa dia ke sini. Aku akan gorok lehernya dan aku akan berikan darahnya itu kepada kalian yang pengecut itu, yang tidak berani menangkap Hasan Al-Basri. Marahnya udah amat sangat. Dipanggillah Hasan Al-Basri, ditangkap. Yang menarik kemudian begitu masuk kelihatan marah sekali, ya, dikenal dengan julukan Abu Sa'id ya kalau Imam Hasan Al-Basri. Apa yang menarik, begitu dia masuk bersungut-sungut marah banget, dia ingat Allah itu maha dekat. Karena itu kemudian Imam Hasan Al-Basri komat kamit kelihatan dari mulutnya, berdoa. Orang penjaganya ini tidak ada yang tahu ngomong apa. Imam Hasan Al-Basri marah amat sangat, ngomongnya aja, aku akan sembelih dia dan darahnya aku akan minumkan kepada kalian yang diam saja melihat ada orang menjelek-jelekkan diriku. Begitu masuk, terus tiba-tiba datang disambut dengan mesra. Wah, ahlan wa sahlan ya Aba Sa'id, makasih dikasih makanan, sudah silakan pulang. Pengawalnya ini bingung semuanya, kok bisa berubah total. Padahal tadi marah dan seterusnya, tapi begitu Imam Hasan Al-Basri masuk, kelihatan komat kamit, ya, bukan dukun ini, komat komit. Ya. Masuk terus berubah, malah dikasih makanan terus suruh pulang. Penjaganya di luar bertanya, ya Imam, aku tadi melihat mulutmu, bibirmu bergerak-gerak. Apa yang kau ucapkan sehingga membuat Hajjaj As-Saqafi hilang amarahnya dan kemudian menjadi begitu sangat baik kepadamu? Kata Imam Hasan Al-Basri, aku tadi berdoa kepada Allah yang maha dekat. Ya, kalau kita ini punya masalah, kata Imam Al-Basri, doalah kepada Allah, karena Allah itu maha dekat. Dan doanya adalah, ya maladhi inda kurbati wa ya mu'nisi fi wahsyati, kata dia, wahai zat yang maha melindungi, kata dia, dan tempatku bersandar dalam kesulitan, kata dia, ij'al niqmatahu alayya, jadikan niqmatahu, kemarahannya Hajjaj As-Saqafi, alayya, kepadaku, bardan, jadikan dingin ya Allah kemarahannya dia, kata dia, wasalaman, dan menyelamatkan, kama ja'altan nar, sebagaimana engkau menjadikan api bardan wasalaman ala Ibrahim, sebagaimana engkau menjadikan api yang panas itu menjadi dingin dan menyelamatkan Nabi Allah Ibrahim. Nggih. Saged jenengan tiru, tapi ceslong napa mboten, nah kula mboten ngertos. Soale beda makom lan niki Imam Hasan Al-Basri, mboten Hasan As-Sidoarji, mboten. Niki Hasan Al-Basri. Tapi untuk menunjukkan apa? Kalau kita ini sungguh-sungguh, nggih, jadi orang yang dekat sama Allah Subhanahu wa taala, bayangkan dalam situasi yang menurut otak kita mesti matinya Imam Hasan Al-Basri. Karomah Imam Hasan Al-Basri terkenal sekali, ya, jenengan baca kitab tarikh berkenaan dengan salah satu karomahnya Imam Hasan Al-Basri. Orang marah jadi langsung senang. Wah, kalau kita punya ilmu kayak begini, wah mantep nih. Debt kolektor datang ke rumah, Allahumma ya Allah. Langsung lemes dia. Niku terkenal Imam Hasan Al-Basri yang menyadari Allah qarib. Mari kita lihat kata qarib yang pertama di dalam kata kurban yang pertama di dalam Al-Qur'an, di dalam surah Ali Imran ayat 183 berkenaan dengan orang Yahudi. Kurban berasal dari kata al-qurbu yang kemudian mendapat tambahan alif dan nun. Ya. Prinsipnya saya sering kali mengulang-ulang, kalau ditambahi alif dan nun menghasilkan makna ekstrim tambahannya. Jadi al-qurbu sudah dekat, tapi kalau ditambah alif nun ekstrim dekatnya. Ya, jadi kayak begitu. Aduwun, musuh. Tapi musuhnya ini ekstrim permusuhannya, namanya udwan. Al-khusru, celaka, sengsara, ya. Tapi kalau nemen sengsaranya namanya al-khusran. Dzalika huwal khusranul mubin, kata Al-Qur'anul Karim. Ya. Sama Adsyan, Rahman, Ghufran dan seterusnya. Jadi kurban adalah
didefinisikan oleh para mufassir apa saja yang menjadikan kita ini makin dekat kepada Allah, min nusukin wasolatin, semuanya ya, dari kita menyembelih kurban, sholat, apa saja amalan yang membuat kita semakin dekat kepada Allah namanya kurban. Oke. Kata pertama di dalam surah Ali Imran 183, alladzina qalu, mereka berkata kepada Nabi Muhammad SAW, innallaha ahida ilaina, sesungguhnya Allah itu telah membuat perjanjian dengan kami. Kalimat yang mereka pakai, ahida niku janji dua orang kalau sama-sama berjanji, namanya ahida. Kalau sekarang apa namanya? Perjanjian bilateral. Ya, sama-sama ya wes podo lah, itu namanya ahida. Kurang ajar ya orang Yahudi kalimat yang dipakai. Aku wes duwe janji ambek pangeran. Panjenengan kayak gitu kalimatnya itu. Innallaha ahida ilaina. Allah janjeni kepada kami. Lah para mufassir kalau kita baca di dalam tafsir tidak mengartikan dengan janji. Mengartikan dengan ay amarah wa wassah. Allah memerintahkan kepada kami, mewasiati kepada kami. Ya, tapi sebenarnya makna dasarnya yang mereka pakai adalah kita ini ada perjanjian dengan Allah SWT. Apa janjinya kata dia? Alla yu'minu li rasulin hatta ya'tina bi qurbanin. Bahwa kita ini tidak boleh beriman. Alla nu'mina, agar kita ini tidak mempercayai li rasulin, kepada seorang rasul, kalau ada orang yang mengklaim menjadi rasul. Seperti Musodek, seperti sinten namanya Roni, mantan petinju di Malang, moro ngaku dadi nabi. Katanya orang Yahudi, kita ini sudah punya janji dengan Allah, kalau ada orang yang mengklaim menjadi nabi, kita tidak boleh beriman hatta ya'tina bi kurban, sampai nabi tersebut yang mengaku jadi nabi mendatangkan kepada kita kurban. Dia membawa kambing atau unta atau sapi, tak kuluhunar, disembelih, dagingnya kemudian ditaruh di tanah lapang, dan kita tunggu kalau ada api dari langit sana yang berwarna putih tanpa asap seperti kilat terus menyambar daging tersebut, nah berarti dia klaimnya benar. Nah ini menarik. Jadi dulu ada tradisi, memang di dalam kitab Taurat, kalau ada orang yang mengklaim dia menjadi nabi, maka orang Bani Israel itu diperbolehkan mendatangi orang tersebut dan menyatakan kalau engkau nabi, sembelihlah kambing atau sembelihlah sapi. Tetapi tidak dimakan, ditaruh di tanah yang lapang, semua orang menunggu. Nanti kalau muncul api putih, ya kata Al-Quranul Karim, api putih itu kemudian takuluhu, memakannya, anar, api, tapi apinya bukan api nopo namine merah ya. Kalau api merah namanya sate ya, nopo. Ini api putih. Jadi wonten Ustaz, api menyambar daging gitu tuh sate lah ini. Jadi dari langit sana menyambar, kemudian suaranya menderu kalau kita baca tafsir. Wallahu a'lam terus pundi niku napa malaikat napa, tapi yang dilihat oleh orang adalah an-narul abyad, api putih yang menderu terus mengambil, menghilangkan. Nah, dulu praktek ini dilakukan pada siapa? Nabi Zakaria, Nabi Yahya. Kurang ada orang Nasrani, orang Yahudi nih. Oh nabi temenan, ayo nyembelih, ditunggu nih. Wah sebenarnya enak ngeten niki nggih, keranten sudah cespleng kalau begitu. Ada orang ngaku nabi sembelih, coba kita lihat, kok ndak turun-turun, gadungan kamu, kira-kira begitulah. Dulu ceritanya begitu. Lah, mereka padahal di dalam kitab Taurat sendiri memang tertulis boleh, cuman berhenti di setelah di masa Nabi Isa alaihissalam. Jadi terakhir Nabi Musa alaihissalam. Tidak pada Nabi Isa dan Nabi Muhammad SAW, karena beliau datang sudah disertai oleh Allah dengan bukti yang lain. Karena itu memang tertulis di dalam kitab Taurat tidak boleh meminta kurban kepada Nabi Isa dan Nabi Muhammad SAW. Ngoten di dalam kitab Tauratnya. Tapi sebelum itu biasa mereka meminta kurban itu. Lah,
Ulamanya niku menipu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka iri karena Nabi Muhammad menjadi nabi terakhir, terus datang kepada Muhammad menyatakan, "Hei Muhammad, kita ini sudah punya janji sama Tuhan." Kata dia, "Kalau kamu mengklaim menjadi nabi, kita tidak boleh langsung mempercayai. Alla nu'mina li rasulin hatta ya'tina bi kurban ta'kuluhun nar." Sampai kamu datang membawa kurban dan kemudian kurbannya dimakan api. Qul qad ja'akum rusulun min qabli bil bayyinat wa billadzi qultum falima qataltumuhu in kuntum shadiqin. Kata Allah SWT, katakan Muhammad, qad ja'akum, sungguh telah datang kepada kalian rusulun, rasul-rasul, ya, bukan hanya satu, rasul-rasul di dalam umatnya Bani Israel, min qabli, dari sebelumku, bil bayyinat, dengan membawa bukti yang jelas, cetha pertelo, namanya bayyinat. Ya, orang itu kalau sudah dihadapkan dengan bukti yang konkret, bayyinat, dia tidak bisa lagi kecuali oke, saya percaya. Aku tidak nyolong sepeda, temenan aku mau mari tekan masjid, mau langsung melaku ngiri, iku kan arai kanan. Duduk aku temen ndak nyolong. Wah teng ngeyelai, meneng lungguh kene disetelaken CCTV. Iku sapa iku? Ndasireng iku lho sapa misale? Nggih kula. Lah mboten saged lagi ta. Kenapa? Karena sudah ada bayyinah. Nah, kata Allah SWT, Rasulullah SAW disuruh menyatakan qad ja'akum rusulum bil bayyinat. Nomor 1. Jadi nabi itu ada 2. Ada nabi yang membawa bayyinat, membawa mukjizat, ya. Ada nabi yang wabilladzi kultum, dan dia membawa bukti seperti yang kamu ucapkan, yakni membawa kurban kemudian dimakan oleh api. Nabi Musa membawa bayyinat, Nabi Isa membawa bayyinat, Nabi Muhammad membawa bayyinat. Wonten nabi yang tidak membawa bayyinat, membawa pembuktiannya apa? Bima kultum tadi, ya. Billadzi kultum, membawa bukti kurban tadi itu. Karena itu yang sudah membawa bayyinat tidak perlu dibuktikan lagi. Wong cetha weleh-weleh. Nabi Isa bisa membuat burung terbang dari tanah, ya. Ada orang yang buta bisa disembuhkan. Ada orang yang mati bisa dihidupkan lagi, semuanya dengan izin Allah SWT. Itu sudah bayyinat. Karena fungsi dari bayyinat atau kurban tadi untuk menunjukkan bahwa dia benar-benar utusan Allah Subhanahu wa taala. Gitu maksudnya. Rasul disuruh menyatakan, telah datang rasul-rasul utusan Allah sebelumku ini. Ya, sudah banyak diutus kepada kalian. Dia membawa bayyinat, dia membawa kurban. Apa kata Rasulullah SAW yang diperintahkan Allah mengucapkan ini? Falima qataltumuhum, maka mengapa kalian membunuh mereka ini? In kuntum shadiqin, jika kalian itu benar-benar orang yang jujur, orang yang benar. Maksudnya begini, kamu datang kepadaku menolak kenabian dan kerasulan Nabi Muhammad SAW. Terus kamu ingin aku memberikan kurban yang nanti api akan membakarnya. Pertanyaannya, dulu kamu melakukan hal itu kepada Nabi Yahya. Dulu kamu melakukan itu kepada Nabi Yahya. Dan mereka sudah memberikan kurban, dimakan oleh api. Pertanyaannya, setelah itu kenapa kamu bunuh Nabi Yahya? Setelah itu kenapa kamu bunuh Nabi Zakaria? Ini hebatnya Al-Quran. Terbungkam mereka kemudian. Kalau kamu niatmu jujur, niatmu memang ingin membuktikan dia nabi atau bukan, dan setelah ketahuan dia nabi, kamu akan mengikuti taslim, menjadi pengikut Rasulnya Allah SWT. Pertanyaannya, Nabi Yahya kamu suruh memberi kurban, Nabi Zakaria kamu suruh memberi kurban, tapi setelah kamu yakin Nabi Yahya dan Nabi Zakaria itu nabi, kamu bunuh mereka berdua. Kalau kamu yang jujur, kenapa kamu justru sekarang kamu mau melakukan hal yang sama kepadaku? Tidak bisa ngomong apa-apa dia. Ini hebatnya Al-Quran. Ya, karena apa? Karena Allah tahu kamu itu niatnya hanya mencari celah untuk tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Karena di dalam kitabnya sendiri sudah tertulis bahwa
Nabi Muhammad tidak datang dengan kurban, datang dengan bayinat sebagaimana Nabi Isa alaihissalam. Maka dia mencari celah. Oh, berarti kalau kurban dia tidak akan bisa. Tujuannya bukan pembuktian. Itulah mengapa Allah tidak menyuruh Nabi Muhammad sembelih kurban. Muhammad, tunjukin kalau kamu benar-benar Nabi. Kenapa? Karena Allah tahu. Itu mas poinnya. Dan kemudian bahkan ditunjukkan kesalahannya. Mestinya kayak begini sudah cukup membuat Bani Israel yang saat itu berada di Madinah ya, tersadar dan kemudian meyakini kerasulan Nabi Muhammad SAW. Tapi kenyataannya apa mereka beriman? Boten. Tidak, meskipun sudah ada bayinat. Demikian juga meskipun ada kurban. Karena itu Allah justru bukan memenuhi keinginannya, tapi justru hendak menyasar penyakit yang ada di dalam hatinya. Allah itu seakan-akan membuka hati mereka, kebohongan mereka. Kalau kamu memang jujur, apa kamu ini yang mau kamu kehendaki? In kuntum shadiqin, kata Al-Quranul Karim. Masya Allah, ini yang pertama. Jadi kurban yang pertama di dalam Al-Quranul Karim berkenaan dengan tradisi umat Yahudi untuk menunjukkan dekatnya seseorang dengan Allah. Bahkan saking dekatnya orang ini diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Namanya kurban. Jadi bayangin kalau Allah sendiri yang mengutus orang ini, berarti menunjukkan dekatnya sekali orang ini dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya pasti karena dia adalah rasul dan nabi. Ya, maka kurban di dalam Al-Quran yang pertama ditujukan untuk menunjukkan dekatnya seseorang dengan Allah Subhanahu wa taala. Terakhir nanti kita ambil hikmahnya. Yang kedua, di surah Al-Maidah dari ayat yang ke-27 kata kurban muncul lagi berkenaan dengan perilaku yang dilakukan oleh anaknya Nabi Adam alaihissalam, Qabil dan Habil. Saya singkatkan saja. Watslu alaihim naba abnai Adam. Ceritakan kepada mereka, terutama lagi-lagi orang Yahudi. Kenapa? Karena orang Yahudi iri. Nabi Muhammad itu dipilih menjadi nabi. Gitu ceritanya. Lah Allah SWT melalui kisah Qabil dan Habil itu ingin menunjukkan kepada mereka orang-orang Yahudi terutama bahwa yang kamu lakukan itu hasad. Sebagaimana yang dilakukan oleh Qabil terhadap Habil. Karena memang sejatinya Nasrani dan Yahudi itu saudara kita. Ya, sama-sama umatnya Nabi Muhammad, Nabi Musa dan Nabi Isa alaihissalam. Dia saudara kita sebenarnya. Tetapi iri, kiainya, rabainya, pastornya niku iri. Nah, itu yang menjadi penyebab mereka tidak menerima agama ini. Al-Quran menyatakan watslu, ceritakan Muhammad. Naba abnai Adam, naba cerita informasi yang sangat penting dan relevan buat kita. Itu yang pertama. Jadi sesuatu itu informasi atau cerita itu disebut naba jika memenuhi dua kriteria. Satu, ceritanya amat sangat penting. Yang kedua, dia berkenaan dengan kita. Ada cerita yang penting tapi bukan berkenaan dengan diri kita. Misalnya, Joe Biden mati rek. Memang penting nih, berita penting. Presiden Amerika Serikat mati misalnya. Ini penting, relevan buat jenengan. Buat nonton relevan nih, buat sampai sing pinggir, buat mati, buat bongko. Urip yo tetep ngene iki cak, dono urusane misalnya. Karena apa? Karena tadi ndak ada relevansinya. Namanya bukan naba. Naba harus dua. Lah yang menarik Allah menyatakan menyuruh Nabi Muhammad menceritakan kisah ini karena kisah ini berkenaan dengan kita. Dia penting dan punya korelasi dengan diri kita. Karena itu disebut dengan naba. Naba abnai Adam, dua anak laki-lakinya Nabi Adam. Idh qarraba qurbanan, ketika keduanya mendekatkan, memberikan kurbannya. Nah, gimana ceritanya? Nabi Adam dulu dan Ibu Hawa itu kalau hamil, Ibu Hawa itu selalu hamilnya dua. Satu laki-laki, satu perempuan. Yuk nopo resepe Ustaz? Wallahu a'lam bishawab. Saya nggak tahu. Tapi yang jelas begitu hamil selalu dua. Qabil, saudara tua ini ya, Qabil lahir dengan iklimia.
cantik iklimia. Qabil iklimia. Sama-sama ada qafnya. Qabil iklimia. Oke. Setelah itu lahir adiknya namanya Habil. Lahir dengan Layudha. Layudha tidak terlalu cantik. Nah, hukum Allah, syariat Nabi Adam pada saat itu, ketentuannya Allah tidak boleh menikah yang satu kandungan. Jadi menikahnya disilang. Qabil dapat Layudha, Habil dapat iklimia. Ngoten maksudnya. Lah sebenarnya kalau kita secara logika mawon niku sampun pas lah gitu. Misale enak awakmu Qabil, bojomu nom, iya, tapi kan kurang ayu. Nggih. Bojomu lho cuk ayune Qabil, iya masih ayu tapi rada tuwa. Nah ngoten. Lah pun pas to dadi jodoh niku. Tetapi Qabil mboten setuju. Masya Allah. Qabil tidak setuju, dia mendatangi bapaknya. Ya abadi, kata dia, wahai ayahku, kenapa engkau menikahkan Habil dengan iklimia? Padahal dia adalah saudaraku sekandungan, kata dia. Wa ana akbaru wa haqqu minhu, dan aku ini jauh lebih besar, aku ini jauh lebih berhak dibanding adikku Habil. Apa maunya ayah ini? Nabi Adam menjelaskan, nah ini bukan maunya ayah. Ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala agar engkau menikah dengan Layudha dan adikmu menikah dengan iklimia. Qabil menyatakan, ini mau-maunya ayah saja. Karena ayah itu lebih menyukai Habil. Nomor satu. Yang penting untuk kita pikirkan. Figur Nabi Adam dulu sebelum kita terlampau jauh. Kita ini kalau sudah punya keputusan, terutama sebagai seorang ayah, terus ditentang oleh anak, apa reaksi kita? Gini nggih, kula nggak ada rumus. Jangankan kepada anak nggih, kepada istri dulu. Kalau kepingin dapat istri sing nurut, manut, carilah sing boten pati pinter. Kalau kepingin istri sing rodok ngeyelan didik, carilah sing pinter. Karena orang pinter itu biasanya kepercayaan dirinya tinggi. Keranten pinter, udah iso iku ngene iki, karena pinter. Lah wong bodoh nggih, manut terus nggih. Makanya kalau jenengan istri bojoku kok rada ngeyelan ya, pinter biyen kaya kodose, ngoten. Lah sing mboten pati pinter nggih mawon. Anu dik yo nggih, nggih. Tapi lah pinter plus soleh, lah insyaallah tetap manut lah ngoten. Nah, yang menarik kita ini kalau sudah memutuskan sesuatu, terus istri kita kasih tahu, Dek, nanti kita kesini. Kalau banyak di antara istri-istri itu sing ngeyel, Mas, kenapa kok ndak ini, Mas? Anu gini, apa sikap kita sebagai suami? Nurut po sih. Nah, gitu. Kita ini sama istri saja nurut po sih. Pertanyaan saya, Danio terus anak. Kita sudah mutusin, nah besok ngene. Ya, itu mestinya ini. Kon niku. Bapak iki sudah kenyang asam garam sak lomboke sak terasine pisan misalnya. Kehidupan dan seterusnya, marah kita. Pertanyaannya mari kita pikirkan nggih. Siapa kita ini? EQ-ne pas-pasan. Keputusan kita ini juga berasal dari eksperimen nggih mboten pati jero-jero banget. Tapi itu menurut keputusan kita dan kita anggap itu sudah yang paling terbenar. Sehingga begitu ada yang menggugat, itu istri kita atau anak kita menunjukkan otoritas. Nurutnya bapak. Oh enggak gelem, metu tekan rumah. Was, ya. Sampai gitu kita bisa kepada anak. Mari kita pikirkan, siapa Nabi Adam alaihissalam? Dia nabi paling jenius, tidak berkata-kata dari syahwatnya, berkata-kata berdasarkan wahyu. Siddiq, amanah, tabligh, fatonah ada pada dirinya. Terus anaknya menggugat, masih mau menjelaskan. Lek saya Nabi Adam, kon ngeragukan aku leh. Aku iki nabi tak kaplok iki kon lah ngoten to mesti. Wong nabi kok ditentang lah ngoten to. Ya kalau ketua RT ditentang masih masuk akal lah, ya. Ini ketua takmir Ustaz, ya masih takmir tetap menungso lah ngoten to. Ini nabi yang dia tidak berbicara dari nafsunya. Ditentang oleh anaknya. Dikira, bayangin, dan kemudian di-accuse, dituduh
bahwa dia itu lebih menyenangi adiknya. Dituduh ndak adil. Lah kurang ajar teman tuh. Masya Allah. Ini saya bayangin kalau saya itu kesindir. Mungkin kalau kita biasa yang tidak adil, mboten kesindir. Memang kenyataannya kita ini orang yang tidak adil. Tapi kalau kita ini orang yang jujur, adil, terus diomongin kayak gitu sama anak, dongkol. Sini. Bisa gitu, cuwewir. Aku iki nabi le. Dhuwure kiai aku iki, nabi lah mesti ini. Masya Allah. Tapi nomor satu, kita belajar apa? Figur ayah, kalau kita perhatikan. Masya Allah, Nabi, kalau kita baca tafsirnya, Nabi Adam itu nasihati secara logika dulu, secara teori dulu. Dijelaskan, ini bukan dari kuna, ini dari bapak, dari wahyu Allah, dan seterusnya. Anak menerima, boten menerima. Ngeyel terus. Meskipun sudah dijelaskan dengan penjelasan logika, penjelasan kalau sekarang teoritis, namun dijelaskan, tetap ngeyel. Wancane kobil 6 menusat ya. Pertanyaannya, kita apa lagi? Anak kita bukan anaknya Nabi. Ya, kita ini bukan Nabi. Kalau anak saya insya Allah kados Habil sedaya Ustaz. Apa jaminannya? Wong anaknya Nabi Adam aja ada yang jadi kobil. Nah gitu loh. Karena itu ini berkenaan dengan kita semuanya. Masya Allah nggih. Kulo rumiyin nate kuliah teng jurusan fisika. Istri saya di jurusan teknik elektro. Mestinya anaknya pintar matematika tuh. Anak saya 3, podo gak ono sing iso matematika sedaya. Coba bayangkan, Umi sampai bingung. Lah yo nurun sopo ta Mas yo. Mumet, anak saya yang pertama tak suruh ngambil IPA, enggak Bi, ngambil bahasa saja Bi. Saya senang bahasa, malas dengan matematika. Umi kok iso ta? Ya saya persilahkan, memang senangnya di situ. Tapi antik, saya senang matematika dulu, istri senang matematika, anaknya gak senang. Jangan mengklaim, ini contoh sedikit kecil saja. Anaknya Nabi Muhammad, istrinya Ibu Hawa, kok iso yang tuh anak kobil? Karena anak kita tidak hanya dibentuk oleh kita, oleh lingkungannya, oleh macam-macam, ada nafsu dalam dirinya. Karena itu jangan merasa saya aman Ustadz. No, kita semuanya. Ada titik di mana mungkin dari kecil taat dia. SMA ketemu pacar. Wah udah mumet kita. Mau nasihati pakai apapun dia sudah mulai. Masya Allah. Beratnya kita. Nah itu wonten karena ini berkenaan tadi. Naba abnai Adam. Ini berkenaan dengan cerita kita. Anak-anak kita, cerita kita semuanya. Karena kita juga punya potensi. Kenapa sih Allah menceritakan Qabil? Karena sebenarnya itu cerita tentang diri kita juga. Bahwa kita punya nafsu yang kalau tidak dikelola dengan benar jadinya Qabil. Masya Allah. Lah, lihat figur selanjutnya dari Nabi Adam. Dijelaskan secara teoritis. Kalau bahasa modernnya ini pakai model pembelajaran apalah kognitif. Wah, dijelaskan. Naik. Bapak kita ngoten, kita kreatif. Kalau mboten rami penjelasan yang sifatnya teoritis, naik ke yang demonstratif sekarang. Dijelaskan pakai fisikal yang bayinat tadi, yang kelihatan dengan matanya. Sehingga dia tidak bisa lagi, iya bener ya, sampean bener, saya yang salah. Kedah sabar dengan anak itu. Dan kita melihat, ya Allah hebatnya Nabi Adam ya. Ya Masya Allah. Lah apa yang dilakukan oleh Nabi Adam? Gini, kalau kamu memang tidak percaya ini datang dari Allah, silakan memberikan kurban kepada Allah SWT. Dan nanti kita lihat kurbannya siapa yang dimakan oleh api ya dari langit, maka dia yang berhak mendapatkan iklimnya. Sebelumnya Nabi Ibrahim cuma menyatakan, nah manusia itu kalau kita baca tafsir yang panjang ya, manusia itu diberikan karunia oleh Allah beda-beda. Dan tidak semua keinginan kita itu diturutin oleh Allah. Kata Nabi Adam, Allah itu memberikan fadlnya, yu'tihi mayyasha. Kalimatnya, saya lupa detailnya, di tafsir Qurtubi dijelaskan. Katanya, Allah itu memberikan karunia-Nya, diberikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Sing sabar, kudu diterima. Tapi pun, kita ini kalau sudah bernafsu, tapi iklimnya wahyu ya, tetap ayo, nafsunya itu tidak bisa dikontrol. Sehingga dia terus mawon. Penjelasan Nabi Adam boten digubris. Sekarang yang kedua, disuruh memberikan kurban. Nah, untuk menunjukkan siapa yang kurbannya itu diterima oleh Allah SWT.
sebagai tanda bahwa dia sungguh-sungguh kepingin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke. Qabil itu peternak, Qabil itu petani. Dia kemudian mengambil gandumnya, dan gandumnya yang paling jelek yang dia berikan sebagai kurban. Di perjalanan dia melihat gandum yang masih baik. Waduh, eman ini diambil. Meleweki orangnya. Meleweki ben muadid ya, ben napa manelah dan seterusnya. Kuikir sekali. Karena itu benar ya, Rasulullah SAW menyatakan la yajtami' ghubarun, kata Rasulullah, wa dukhanun ya, kata Rasulullah, tidak akan bisa berkumpul debu fi sabilillah, tidak berkumpul debu fi sabilillah dengan mana hadisnya sebentar, di dalam satu hati, kata Rasulullah SAW. Demikian juga tidak bisa berkumpul as-suh wal iman fi qalbin wahidin abada. Tidak bisa berkumpul antara iman dan kekikiran di dalam satu hati selama-lamanya, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak mungkin ada orang yang beriman tapi kikir itu, muadid. Oh, imannya, saya ini imannya baik Ustaz. Masjid butuh bantuan. Oh, tapi lah niku ndak boten bener. Karena Rasulullah SAW menyatakan la yajtami'u ghubarun fi sabilillah wa dukhanu jahannam fi qalbin wahidin abada wa la yajtami'u suhha wal iman fi qalbin wahidin abada. Tidak bisa berkumpul ya debu peperangan di jalan Allah SWT dan dukhan, smoke apa namanya, asap dari neraka jahanam ya di dalam hati seseorang. Tidak bisa di dalam wajah seseorang. Wow, nyampur, yang sebelah sini debunya jihad fisabilillah, yang di sini asapnya neraka jahanam. Mboten saged, kata Rasulullah. Sebagaimana tidak bisa berkumpul antara iman dengan pelit, tidak mungkin bisa bertemu. Ya, lah itu yang terjadi. Itu tanda bahwa Qabil memang tidak punya iman, imannya kecil. Karena itu dia meletakkan gandum yang terjelek. Sementara Habil dia peternak, dia nernak kambing, dia ambil kambing yang paling terbaik, yang paling dia senangi, dan itu yang diberikan kepada Allah SWT. Ya, ditunggu api kemudian menyambar punyanya Habil, dan Habil lah yang diterima. Sekarang tidak bisa lagi dia menolak. Teoritis sudah, eksperimental sudah. Sekarang sudah dia tidak bisa lagi, benar memang dia. Lah, apakah berhenti sekarang? Lihat, orang itu kalau nanti ya nafsu, kalau dibiarkan dia menjadi hasud. Karena itu hati-hati. Menarik ya, kita ini punya nafsu terhadap banyak hal, tetapi salah satu yang paling terkuat, bahkan kalau bapak psikologi modern Sigmund Freud menyebut dia adalah yang paling powerful. Bahkan kehidupan ini pada asalnya adalah dimotivasi oleh libido seksual kita ini, katanya dia. Bahkan munculnya agama, katanya Sigmund Freud itu juga karena persoalan libido seksual. Makanya dia menelitinya, dan di seluruh peradaban manusia ini akan selalu ada cerita tentang libido seksual. Di Yunani dulu ada Oedipus Kompleks, di Indonesia ada Tangkuban Perahu. Anak mencintai ibunya. Sama, dulu Oedipus Kompleks juga gitu. Anak mencintai ibunya, tapi tak cintai, bapak ngamuk. Jadi seperti buah si malakama, bagaimana ini? Sementara nggak ada perempuan lain, yang ada cuma ibunya. Tak pateni aja bapak, ya, dan seterusnya. Sampai sebegitu gambarannya dalam psikologi untuk menunjukkan kuatnya libido seksual manusia. Kalau dia sudah boten dirawat, hatta bapak dipateni. Al-Quran juga menyebut itu kalau kita tidak bisa mengontrol, berapa banyak pembunuhan terjadi atas nama nafsu birahi. Nah gitu. Rumah tangga rusak karena rondo nom dan seterusnya. Rondo teles katanya. Ada rondo royal, lek teng Pasuruan, rondo royal, yaitu godo tape lah gitu. Orang Pasuruan menyebut rondo royal kata dia. Kenapa pun lembek atau tape. Wallahu a'lam. Oke, kembali lagi.
sampai lali kula. Kalau tafsir. Balik lagi, jadi Allah itu menunjukkan kepada kita ada nafsu di dalam diri kita. Karena kita ini semuanya adalah anak cucu Adam. Salah satu contoh nafsu itu adalah kesenangan kita kepada lawan jenis. Kalau itu boten dirawat sesuai aturan Allah, dia nanti akan makin membesar. Dan kalau kita tidak mendapatkan pemenuhan, nanti menjadi timbul penyakit yang lain. Namanya hasad. Namanya envy. Hasad. Envy kata orang bule. Hasad kemudian. Atau hasud. Sama. Kemudian orang itu kalau sudah hasud, ya nanti Habil ini mboten nopo-nopo, dia berjalan biasa. Kobil ngeten kon melaku gaya yo, boleh kon menang yo, dan seterusnya. Kita ini kalau sudah hasud sama seorang, sikapnya dia itu seperti ngece-ngece ke kita, ngene mboten. Karena kita sudah hasud. Mau menengarep sholat menengarep dewe, ngenyek aku, boleh aku paling ngeluru. Padahal gimboten, padahal dia datang lebih awal. Tapi semua sikap dia itu menjadi seperti bisikan setan buat dia untuk semakin hasut lagi. Itu yang terjadi. Habil jalan sampai kemudian dia menyatakan apa? Qala la aqtulannak, kata dia. Dia tidak bisa tahan lagi, aku akan bunuh kamu. Bayangkan. Padahal sekarang otaknya kan gini ya. Kita ini kan sekarang berada dalam pertempuran terus-menerus antara nafsu kita dengan akal kita dan ruhani kita. Ruhani kita ini tempatnya iman dan seterusnya. Akal itu berpikir positif, negatif, keuntungan, kerugiannya apa ditimbang. Lah baru nafsu yang digerakkan oleh tubuh kita ini. Lah sebenarnya nafsu itu kalau yang sehat aturannya itu begini kata Imam Ghazali. Jadi ruhani kita atau kolbu kita ini menjadi raja, perdana menterinya akal, pelakunya adalah nafsu kita. Mata, telinga, semuanya ini. Tapi kalau ini bisa terbalik. Kalau nafsunya yang sudah sangat kuat, akal akan membenarkan. Hati dan ruhani bisa mensupport. Kenapa? Karena ini sudah terlampau kuat. Nanti sama lah. Kalau ini udah sikap anuai dan seterusnya, ya wis daripada akal membenarkan. Daripada Habil yang menikmati iklimia, udahlah bunuh aja Habil, mending podo-podo. Wis kan itu namanya hukum keseimbangan, disupport oleh akalnya. Nafsunya juga gitu, hatinya juga gitu, tapi ku dosa. Ndak apa-apa wis, lakuin aja, mari ngono tobat. Berapa banyak orang yang ditipu setan kados ngoten niku. Karena sampun hasad. Maka Qabil menyatakan la aqtulannak. Kalimatnya dengan menggunakan dua penguatan. Pasti tak bunuh kamu Habil. Siapa yang menyatakan? Qabil. Maka begitu dinyatakan demikian, sudah dia merancang pembunuhannya terhadap Qabil. Apa yang terjadi kemudian? Dia ngambil batu dikepruk Qabil. Singkat ceritanya. Terjatuh Habil, berdarah-darah dia. Dan dia ngambil batu mau dibunuh. Lihat, yang pertama nasihat Habil kepada Qabil. Begitu dia, kamu gaya ya, kamu yang menang, kata dia. Qala innama yataqabbalullah minal muttaqin. Enggak, Cak, iku dudu urusan bapak lebih mencintai saya. Enggak ada urusan dengan itu. Atau karena kambing saya lebih gemuk daripada gandum yang bukan itu ya. Tapi karena kenapa Allah menerima punya saya? Karena takwa. Sampai dari awal niatnya jelek. Mencari gandum yang paling jelek. Karena itu kata Ibnu Athaillah Sakandari. Min alamatin najah fin nihayah. Tanda dari kesuksesan orang di akhir. Ya, ar-ruju ilallah fil bidayah. Dia kembali kepada Allah di awal. Kalau kita ingin lihat orang itu sukses, lihatlah permulaannya. Kalau permulaannya dia kembali kepada Allah, sesuai dengan aturan Allah, semuanya dia pastikan tidak melanggar aturan Allah, sukses dia. Orang menikah, ar-ruju ilallah, di awal akad nikah semuanya sudah ar-ruju ilallah, sukses keluarganya, bisnis dan seterusnya. Kenapa Habil sukses? Sejak awal dia sudah ar-ruju ilallah, dia sudah kembali kepada Allah. Yang sini boten. Ya, yang Qabil ndak. Masya Allah. Nah, yang menarik kemudian itu peringatan yang pertama sama.
Sesama saudara, lihat sekarang nasihatnya, pakai akal dulu, pakai nasihat dulu. Setelah itu dia ambil batunya, apa kata Habil? La imbasatta, kalau engkau mengulurkan tanganmu itu ilayya kepadaku, liaktulani, untuk membunuhku. Kalau kamu teruskan, Cak, sampean kate mateni aku, Cak, kata dia. Apa katanya Habil? Qala ma'ana bibasiti yadya ilaika liaktulak. Aku tidak akan mengulurkan tanganku untuk membunuhmu. Aku tidak akan melakukan perbuatan yang sama denganmu, Cak. Yang aku bisa lakukan hanyalah membela diri. Mbok kira lek aku sampean kate mateni terus aku mateni pisan. Enggak, Cak. Aku tidak akan terprovokasi. Kenapa? Karena ini penting ya. Al-qatil wal maktul finnar. Orang yang membunuh dan yang terbunuh dua-duanya di neraka. Para sahabat bertanya, Rasulullah, bagaimana yang terbunuh itu masuk neraka? Kalau yang membunuh masuk neraka wajarlah. Yang terbunuh masuk neraka, kata Rasulullah. Karena yang terbunuh itu juga punya niatan untuk membunuh. Seperti orang yang caruk gitu loh. Niku sapa sing menang mlebu neraka kabeh. Kenapa? Karena masing-masing memang niat mateni satu sama lain. Beda dengan orang yang mendefend diri. Ada rampok ke rumah saya membentengi diri, itu beda hukumnya. Lek caruk boten dari rumah yang niat untuk saling bunuh-membunuh. Masya Allah ya. Saya baru pulang dari Palangkaraya yang dekat Sampit, wallahu a'lam. Karena pesertanya banyak orang Dayak, saya tanya mengerikan nih. Katanya ada parang atau yang ada janur yang berjualan sendirinya. Kalau rumahnya ada orang Madura, berhenti di situ dia. Berarti di dalamnya orang Madura. Dan itu puluhan ribu orang dibunuh. Kepala di mana-mana katanya. Masya Allah ya, dulu itu. Kenapa? Salah satunya juga karena sifat nafsunya manusia itu kalau sudah, lihat bayangin. Bisa sengeri itu orang itu. Ya, Masya Allah. Dan karena juga kebablasan juga, kecintaan kita dan seterusnya. Oke. Kita lanjutkan. Ma'ana bibasiti yadya ilaika liaktulak inni akhafullaha rabbal alamin. Sungguh aku takut kepada Allah. Diingatkan. Yang pertama, jadi orang muslim itu bukan berarti kita pasrah kalau ada orang mau nyakitin kita. Tetapi kita tidak boleh memiliki niat yang sama untuk membunuh dia. Yang bisa kita lakukan hanyalah mendefend. Ya, kita hanya menjaga. Itu poinnya yang kedua. Ya, diingatkan tentang takwa yang pertama, diingatkan tentang khauf kepada Allah yang kedua, yang ketiga inni uridu an tabu'a bi itsmi wa itsmik, kata dia. Diingatkan lagi, Cak, nanti kalau kamu bunuh saya, kamu nanti kalau mati, kamu akan membawa dua dosa. Yang pertama, dosa pembunuhan terhadapku dan dosanya kamu sendiri. Nomor satu, diingatkan resikonya. Kita ini kalau ada orang yang berbuat kejahatan, itu ingatkan takwa, ingatkan takut kepada Allah, ingatkan resikonya nanti di dunia dan di akhirat. Kata dia, kalau kamu lakukan itu fatakuna min ashabin nar, kamu nanti pasti akan menjadi penduduk neraka. Ya, wadzalika jazaa'udz zalimin, dan itu adalah balasan buat orang-orang yang berbuat zalim. Terakhir yang menarik, fatawwa'at lahu nafsuhu. Ya, qatla akhihi faqatalahu fa asbaha minan nadimin minal khasirin, kata Al-Qur'anul Karim. Fatawwa'at lahu nafsuhu, nafsunya kemudian menjadi senang, tentrem. Gini, tawwa'at itu dari kata tatawwu'. Kalau kita sholat ada dua, ada sholat wajib, sholat fardu dengan sholat sunnah. Sholat sunnah itu nama lainnya tatawwu'. Ya. Nah, gini, kalau kita itu sholat wajib, itu kan sebenarnya karena kita ini diperintahkan wajib, hati kita kadang rela, kadang tidak rela, gitu. Jane kula males tangi subuh niku Ustaz, lek kepingine nggih subuh iku mbok yo jam 8 tah. Lah gitu. Karena itu tidak sesuai dengan hati kita. Namanya wajib. Tapi kalau tatawwu niku mesti sesuai dengan kita. Opo sampean kok poso sunnah Senin? Iya, aku kepinginan lah. Memang hati kita rela untuk melakukan. Kerelaan itu namanya tatawwu. Lihat kalimatnya Al-Qur'an. Fatawwa'at lahu nafsuhu qatla akhi. Hatinya, nafsunya orang ini menjadi tentrem, nyaman untuk membunuh saudaranya.
Nafsu itu kalau kita biarkan, nanti puncaknya kalau kita sudah merasa nyaman ketika berbuat maksiat. Itu puncaknya nafsu. Mata ini udah diseneng. Nanti pacaran jadi nikmat. Korupsi jadi alhamdulillah. Dan seterusnya. Itu sudah puncaknya. Ini bahaya lepun ngoten. Berapa banyak anak-anak muda itu kalau habis pacaran bangga dia. Senang dia. Di awal-awal kalau orang itu bersentuhan saja, aduh nangis pulang ya Allah, barang haram kalau sentuh ya Allah, ngoten nangis. Tapi dilakukan terus bangga, wah aku mambengi, entek rongkrat, minum-minuman bangga dia, judi jadi bangga dia. Itu menariknya. Setan itu di puncaknya namanya tazyin atau tashil. Ya, jadi membuat maksiat kita itu awal-awal merasa itu kecil lah, semua orang juga berdosa. Namanya tashil. Nanti puncaknya adalah tazyin, dihiasi, nampak seperti keindahan buat kita. Nah, itu Qabil itu sudah di sana tempatnya. Fatawat lahu nafsuhu. Nanti kita begini, ya diambil aja lah, semua orang juga begitu. Sing penting wes ndak popo, engko mari ngono haji yo. Mari ngono umroh. Eman iki tender iki, dan seterusnya ngoten, dibikin indah. Wes lah ndak popo, kabeh wong ya selingkuh. Wong nom saking ae ndak kondo, asline padha ae. Ojo terlalu menyesal. Kabeh wong kan seperti itu, namanya fatawat lahu nafsuhu. Berapa banyak orang bahkan rela untuk membunuh saingannya dalam pilkades, saingannya dalam pemilihan wali kota, bupati, dan seterusnya, gubernur, dan seterusnya. Hampir semua kandidat presiden kita, semuanya nggak ada dukun sedoyo, lah gitu. Semuanya sudah terkenal di Indonesia itu. Dukune SBY sopo, dukune Jokowi sopo ae, semuanya saling dan segala macamnya. Kalau kita pikirkan itu menarik. Lah, sampai itu dianggap semuanya itu menjadi indah. Niku puncaknya, fatawa'at lahu nafsuhu qatla akhi. Padahal faqatalahu, maka dibunuh beneran. Lihat, tipuannya setan itu. Awalnya dia menganggap itu keindahan. Akhirnya kemudian fa asbaha minal khasirin. Tapi kemudian dia menjadi orang yang menyesal. Ya, dulu sebelum dia waktu mau selingkuh indah tok itu. Sudah bobo, kabeh wong yang ngono dan seterusnya. Kalau hati kita masih baik, ada iman di dalamnya, ketakutan kita, ojo, munggah mudun, ya apa ya tak terus nopo ndak ya, dan seterusnya gitu, tanda masih baik. Tapi kalau terus, wis lah, ndak popo, api lho nah wahyu lho eman iki. Terus ngoten. Sampai kemudian di puncaknya kita menyatakan oke. Iku sing bahaya. Dan kemudian kita dibimbingi, senang nanti kamu. Wis lah ndak kira nyesel awakmu. Ndak apa-apa kabeh duwe dosa. Allah Rahman Rahim. Mari ngono tobat toh. Melbu masjid nangis wis. Allah kan Rahman Rahim, ngoten. Tapi niku cuman tipuan setan meskipun kita ndak mendengar. Begitu kita melakukannya, nyesel senyesel-nyeselnya kita. Itu seperti fa asbaha minal khasirin. Pertanyaannya, nopo Qabil setelah membunuh Habil puas dia? Mboten. Tapi setan niku masuk pokon patenonon. Lega kan wis, podo-podo ndak oleh iklimnya. Seperti begitu nafsu itu. Begitu terbunuh, nyesel dia, lo adikku rek. Nangis semuanya. Wis ndak entuk iklimia, adik mati, dosa bertumpuk-tumpuk. Tapi waktu orang melakukan maksiat ndak sadar dia. Itu bahayanya nafsu kita. Al-Quran ingin memberikan tentang karakter kita, yaitu nafsu. Yang kalau dibiarkan dia makin terus, seperti api dia. Dia kepingin mendapatkannya, bahkan hasud. Kalau sudah hasud, tambah boten karu-karuan. Masya Allah, itu yang diajarkan Al-Quran berkenaan dengan hasud. Apa cirinya berarti? Kurban yang diterima adalah berangkat dari niat yang baik. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena untuk perolehan-perolehan duniawi. Orang-orang Quraisy dulu, dia menyembelih sapi, menyembelih unta, menyembelih kambing. Kemudian darahnya itu dia usap-usap ke Ka'bah
Dan sebagian dia usap-usap ke berhala-berhalanya. Orang-orang Islam bertanya, kamu melakukan apa itu? Ya kami ini berbuat baik kepada Tuhan-Tuhan kami. Dan terhadap Ka'bah kami. Kami lebih berhak untuk berbuat kepada Ka'bah, kata para sahabat itu. Pergi ke Rasulullah SAW, dikasih tahu perilakunya orang-orang Quraisy, turun ayat la yanalullahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Sama sekali Allah tidak akan menerima dagingmu, darahmu, ya, daging dan darah dari sembelihanmu, tetapi Allah menerima takwa yang ada di balik kurbanmu itu. Itu yang pertama. Jadi kalau kita kepingin kurban kita nanti diterima, karena aktivitas kurban itu akan membuat kita makin dekat kepada Allah, dekat kepada Allah, dekat kepada Allah. Karena disebut dengan kurban. Memang berat. Kenapa? Karena besar pengeluarannya. Minimal 2 jutaan kalau kita berpikir, kalau untuk beli kambing. Karena itu dia bukan sesuatu yang kecil, dia sesuatu yang besar. Kenapa? Karena kita mau dekat lagi kepada Allah, mau dekat lagi kepada Allah. Sampai Rasulullah SAW menyatakan, man kana lahu sa'ah, siapa yang punya keluasan harta, terutama di bulan Dzulhijjah, falam yudhi, tapi dia tidak mau memberikan kurbannya, fala yaqrabanna musallana, tidak usah dekat-dekat ke masjid kami, kata Rasulullah SAW, untuk nunjukin kamu itu imannya ngapain, wong kamu punya banyak harta, kurban aja kok tidak mau, kira-kira begitu. Karena kalau jenengan perhatikan, semua amal perbuatan di dalam agama ini, ritus di agama ini, diawali dengan menghilangkan semua keterlibatan manusia di dalamnya, ya, maunya hanya Allah saja, tapi diakhiri dengan berbuat baik kepada manusia. Salat diawali dengan takbiratul ihram. Selain Allah tidak boleh masuk dalam salat kita. Begitu Allahu Akbar, maunya kita dan hanya Allah SWT. Begitu selesai, kita berjanji untuk berbuat kebaikan, damai kepada kanan kiri kita. Assalamualaikum, assalamualaikum. Puasa kita awali dengan niat, ya, istri kita sendiri tidak kita sentuh, hanya Allah, kita hanya memenuhi Allah. Tapi begitu selesai, ngapain kita? Zakat fitrah. Haji dimulai dengan ihram, diakhiri dengan korban, ya. Setelah kita lempar jamarat dan seterusnya. Masya Allah, ya, apalagi kita masuk ke bulan haji, kurban, ya, lebih banyak lagi, ya, menjadi kita ini. Saya kemarin ngisi manasik, nangis kalau kita mikirin, ya. Bayangin kita ini menjadi tamunya wali kota maupun sudah bangga, jadi tamu gubernur bangga, jadi tamu presiden bangga. Orang yang haji menjadi tamunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Renungkan itu, ya Allah, jadi tamunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Duyufur Rahman, tamunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang menarik, ada adabnya orang Indonesia sing kurang ajar nih. Kalau ditanya, nopo sampean kok mboten haji? Aku wedi ya, kakean dosa. Engko ae lah wis mari tobat aku tak haji, daftar haji. Jadi ini kan kurang ajar. Orang yang haji itu namanya tamunya Allah. Saya saja kalau jenengan undang, dulu wonten acara kopi-kopi, supe kula won. Ya, ngopi, ya, ngobrol agama lah, napa lah. Nah, yang menarik, begitu saya datang wonten napa pun. Wonten aqua, nggih wonten situ Ustaz kopinya, itu tehnya, wonten manganane dan seterusnya. Padahal sing ngundang sinten? Bapak-bapak jenengan sedaya sudah memberikan kebaikannya, entah makanan, sambutan, kehangatan, ngobrol, chit-chat, menarik, senang kita semuanya. Kenapa? Karena kita jadi tamu. Mosok kemudian kita ini betapa suudzonnya sama Allah. Oh, jonya Mekah bahaya kon, digepui kon, dikono kon, dan seterusnya. Itu bagian dari rumor yang ada di masyarakat. Janganlah demikian. Orang yang ke Mekah itu jadi tamunya Allah, pasti dimuliakan oleh Allah, pasti diberikan yang terbaik oleh Allah. Cuman bedanya kita ini cuman bisa ngerti baik itu kalau sesuai dengan nafsu. Kalau sudah tidak sesuai dengan nafsu, tidak baik itu Ustaz. Padahal kebaikan itu harus menurut Allah, bukan menurut nafsu kita. Menurut saya, nasi biryani tambah kambing niku weco. Enak nih. Tapi menurut asam urat, meneh ndak iso mlaku lho awakmu. Tapi terus lek nafsu, waduh enak iki. Ngoten terus.
Ya, jadi Allah tidak memberikan yang sesuai dengan nafsu kita, tapi untuk kebaikan kita. Niku yang sering kali kita boten sadari. Saya tidak tahu, saya pernah cerita atau enggak. Haji pertama saya waktu saya masih single, 2000 berapa nggih, supe kalau 2004 atau berapalah waktu dulu. Lah, saya kehilangan uang $800. Nah, tapi senang kehilangan duit itu. Bayangin lah di Indonesia kehilangan duit. Takmir capopo masjid kok ndak iso. Lah ngoten toh. Tapi saya senang. Saya S2 mau lulus sudah. Malam hari saya ngisi manasik haji di rumahnya Pak Yusuf Anwar, mantan Menteri Keuangan di zaman SBY, sebelum beliau jadi menteri. Ngisilah saya, tang koyok wis mari haji ya. Habis itu selesai ditanya sama Pak Yusuf, Ustadz haji tahun berapa? Belum haji Pak, katanya. Kok koyok wis mari haji Ustadz? Nggih teori mawon kula. Akhirnya udah selesai saya pulang. Besok pagi itu di kampus saya dulu ada Geographic Channel, salah satu channel itu mau menayangkan film tentang 3 orang yang berhaji. Nah, judul filmnya Inside Mecca. Tapi sebelum ditayangkan ke TV-nya itu minta masukan dulu ke mahasiswa-mahasiswa. Lah, di kampus saya salah satu kampus yang dimintai masukan. Nontonlah saya itu. Ningali Ka'bah, nangis kula teng jero niku. Ya Allah, sampaikan saya ke sana ya Allah. Nangis bener-bener ngejer niku. Terus besok paginya Pak Yusuf telepon. Ustadz, tadi malam mimpi nopo? Nggak mimpi apa-apa Pak Yusuf. Besok siap-siap nggih berangkat haji terus kula. Jeddah nutup. Semula nggak bisa haji karena sudah nutup. Satu-satunya jalan untuk bisa haji adalah ikut rombongan Menteri Agama Pak Maftuh Basuni saat itu, yang ada di Riyadh sana. Jadi Allah itu kalau menghendaki, menurut akal, kalau betul nggak ada duit, ya duduk berarti kalau orang yang dekat dengan Allah, mungkin seakan malaikat kok cek nangisin temenan, mungkin. Jadi nonton film itu kalau nangis temenan, ya Allah, teng jero gedung, ya teng jero ruangan, ya Allah, kekuangan rasanya di Mekah nih, sampaikan saya ke sana ya Allah. Jadi ternyata habis acara istrinya Pak Yusuf itu mereka ngumpul, seakan Ustadz ini, mosok kita ini terima kasihnya apa kita ini, kira-kira begitulah ceritanya. Terus rundingan piyambak menghajikan saya, kata Pak Yusuf, aku sing nanggung tiketnya. Yang lain-lain orang embassy menyatakan, oke, kita yang kontak kedutaan Indonesia yang ada di Riyadh, kita ikutkan, bisa ndak sama Pak Menteri? Saged. Jadi kalau saya ingat ada Yusril Iza Mahendra pada saat itu, masih 6 kula, mboten lemu ngeten. Jadi ikut ke sana ya Allah kalau kita pikirkan. Lah, orang-orang itu nyangoni $50 sampai $800. Uang yang sangat banyak menurut saya. Sampai di Makkah mau tawaf qudum niku. Maktabnya niku mboten wonten kuncine. Kula bingung. Nggak tahu nggawa duit akeh, bingung kita deleng di duit yo. Pikiran ngoten tok, yo apa duit iki lek deleng kula ilang yo apa. Sampai akhirnya saya memutuskan, oke lah saya bawalah. Lah sebelum di Riyadh itu ada banyak pegawai yang ada di kedutaan itu ngasih tahu, Ustadz ada banyak perampok loh Ustadz, hatta waktu tawaf nih wonten perampok. Mosok ada Ustadz. Dan saya pakai ngenten kado tas sopir nih yang di perut nih. Uang 800 saya taruh di sana. Muter tawaf, ceklek kayak di belakang itu ada yang ceklek tuh. Hilanglah uang 800 itu. Pertanyaannya, ini kejelekan atau kebaikan? Mungkin bagi orang yang bukan saya, keburukan. Wah, menerek duit 800 hilang. Tuh kono kolek nih, wah misalnya. Dan seterusnya. Yang menarik, saya itu setelah menerima itu, saya senang. Saya terima kasih, nangis sama pangeran. Kenapa? Karena itu seperti hadiah yang diberikan oleh Allah. Terus saya mantun minum zam-zam, ngadep Ka'bah, saya nangis. Ya Allah, terima kasih Allah, Engkau telah menyampaikan saya ke sini. Betapa buruknya saya, sudah Engkau sampaikan di rumahmu, tapi yang ada dalam hatiku hanyalah harta ya Allah. Ambil harta dari hatiku ya Allah, asalkan Engkau terima saya. Aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah. Ikhlas, seneng ngoten. Jadi seakan-akan kok disentil lho. Ojo mikir duit tok ae. Kon iki haji saiki. Ngoten. Jadi malah matur nuwun. Coba bayangin kalau itu terjadi di masjid ini.
Wah, ndak mungkin hati saya bisa kados ngoten lah gitu. Itu kenikmatan menjadi tamunya Allah. Kita disadarkan keburukan-keburukan kita itu dikasih tahu oleh Allah biar kita berubah. Lah di sini kita ndak melihat keburukan kita. Yang kita ngelihat keburukan takmir. Mantun sholat, hilang tas. Wah, anjene ya apa masjid direrek. Takmir yo ngono, ndak iso wonge jelek semuanya. Semua jelek sing bener sinten? Saya. Itu kalau terjadi di Indonesia. Nanti kita juga akan punya pengalaman-pengalaman yang semacam itu. Tapi itu bukan merupakan keburukan. Bagi yang menjalani itu kebaikan. Danarto, dulu saya ingat saya nulis di Gatra. Gatra nopo, ada temannya yang insinyur itu, naik lift, kata dia, Ka'bah itu wong simpel, seperti itu aja lah, orang mengagumi. Dan di lift itu ada orang Turki yang cantik. Dia lihat, loh kok ini tuh wayu. Begitu sampai di atas, dia ngelihat ke bawah, ndak ono Ka'bah nih. Saya masih ingat, saya baca di Gatra atau di apalah. Bener-bener ndak ada, cuma kerumunan manusia, tapi ndak ada Ka'bahnya. Bingung deh ini, dikucek-kucek, yang di Ka'bah kok gak ono ini. Terus dia merasa, ya Allah, ngerasa dosa, istighfar, tuh nangis sama Allah. Mulai kata dia, kelihatan mulai kecil, baru terus ono beneran. Ya Allah, iku Ka'bah nih. Jadi Allah mengingatkan kita, bukan hukuman itu. Diingatkan, ya Allah, betapa senangnya kita ini kalau diingatkan kesalahan kita. Lah gitu. Itu yang seringkali begitu diceritakan, orang ketakutan terus. Oh, aku so agak dosa nih ya, engkau di sunat malaikat Jibril ya, orang menjadi takut. Padahal mboten. Konsepnya adalah kita ini duyufur rahman. Itu untuk haji ya, niku mawon telah kok nyasar ke haji, nggak tahu saya kenapa tadi. Tapi singkatnya adalah kita masih bicara tentang dua kurban, ya, belum ke Nabi Ibrahim dan seterusnya. Tapi ingatlah bahwa kurban adalah salah satu aktivitas yang membuat kita dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pilihlah yang paling terbaik kalau kita mau berkurban sesuai dengan kemampuan kita, dan mulailah niat dengan yang terbaik, bukan untuk kesombongan, tapi sungguh-sungguh kita ingin takarrub, makin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga ada manfaatnya. Hadanallahu yakum ajma'in wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.